Tiga, dua, satu, on air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mansa TV, gimana nih adik-adik? Masih semangat kan untuk melanjuti kegiatan podcast kita? Nah, tadi sama Mbak Dita udah berbincang-bincang santai dengan tentang EC ya, atau English Club. Tapi saat ini kita mau bahas tentang ekstrakurikuler kesenian yang ada di MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Nah, itu namanya Import Art Community atau IAC. Sebelum kita ngobrol panjang-panjang nih, Mbak mau kenalan dulu. Kenalin, nama Mbak Khairani Nuradawiyah, panggil aja Mbak Kai. Nah, di podcast kali ini tentunya Mbak gak sendirian bersama Ketua IAC nih. Mungkin adik-adik udah banyak yang tahu nih siapa Ketua IAC. Nah, kita panggil aja ya, Rasyadan Rafikin Rizkullah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Sadan. Halo teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sekarang masih baik-baik saja. Semoga kedepannya tetap baik-baik saja. Sapa dulu dong adik-adik yang di rumah. Halo semuanya, semoga tetap semangat buat masa hari ini karena hari ini bakal banyak organisasi lain juga ya. Nah, kan pasti adik-adik di rumah udah nggak asing lagi nih dengan wajah Kak Sadan, karena 3 hari kegiatan bersama kita ini yang ngisi acara ice breaking Kak Sadan serta teman-temannya ya. Nah, gimana nih Kak Sadan kesibukannya sekarang nih? Untuk sekarang sepertinya nggak terlalu sibuk-sibuk, tapi yang pastinya fokus buat ke masa depan, karena jangan sampai setelah tamat dari MAN 1 ini nggak ngapa-ngapain, jadi harus fokus sama masa depan. Tapi untuk sekarang sih masih santai juga, tapi nggak terlalu santai banget sih. Jadi udah persiapannya udah hangat banget ya Kak? Benar Nah, sekali. gimana nih, kan feel jadi ketua di masa pandemi dengan di masa sebelumnya itu beda banget kan? Dimana kan pandemi ini banyak banget kegiatan yang harus dikurangi di luar ruangan. Itu gimana Kak? Mungkin kesan atau suka duka Kakak menjadi ketua di masa pandemi ini? Nah, untuk kesan dan pesan ya, sebenarnya menjadi ketua organisasi di masa pandemi ini sangat berat sekali, karena kita nggak bisa ngelakuin banyak hal yang biasanya kita lakuin ketika kita pertemuan offline. Jadi ketika pandemi ini kita sangat terbatas pergerakan, kita nggak boleh kumpul-kumpul, kita nggak boleh ketemuan langsung. Kita harus ngelakuin segala sesuatu hal seperti latihan ataupun bahkan perform harus melalui online, nggak bisa lagi special perform di depan teman-teman dari siswa MAN 1 model Kota Lubuk Linggau ini. Jadi semuanya dilakukan dengan online ya Kak. Nah, kan IAC ini merupakan singkatan dari Import Art Community, ekstrakurikuler kesenian yang ada di MAN 1 model Kota Lubuk Linggau. Nah, IAC ini dibentuk tanggal 17 November 2015, benar ya Kak? Ya, benar sekali. Nah, yang diidekan oleh alumni MAN 1 yaitu Kak Panji Taruna dan Mbak Dian Zendrato. Nah, kalau ketua pertamanya ini Kak Yuda Putra Pratama. Ya, benar sekali, itu ketua dari Gen 1 Impro Art Community itu adalah Kak Yuda Putra Pratama. Iya. Dan pembina dari dulu sampai sekarang itu tetap Pak Efran Yosika SPD ya Kak ya. Nah, kalau ngomongin IAC nih, identik banget dong dengan seni dan identik banget dengan warna merah, di mana teman-teman di rumah udah bisa lihat nih kan baju Kak Sadan warna merah, baju kebanggaan IAC. Kalau yang pakai baju warna merah itu udah pasti itu anak IAC dong. Nah, gimana Kak Sadan? Ngomongin seni, kan seni ini banyak banget ya definisi dari luar kan, banyak banget definisi. Nah, kalau seni versi Kak Sadan itu gimana? Menurut saya sendiri sini ya, menurut saya seni itu adalah segala sesuatu hal yang pastinya indah dan juga selalu bisa menghibur semua orang. Karena kita ketahui seni apapun itu, baik itu teater, musik, tari, dan juga hal-hal yang lainnya, pasti selalu menampilkan hal-hal yang indah dan menghibur buat orang-orang yang paham buat tentang seni. Jadi seni itu adalah, menurut saya, seni itu adalah segala satu hal yang indah dan juga bisa menghibur semua orang. Jadi seni itu indah ya menurut Kak Sadan. Nah Kak Sadan kan dulu itu divisi di seni ini banyak banget ya, ada 7 divisi. Boleh disebutkan nggak apa Ya, aja tuh? jadi saat pertama kali Impro Art Community ini dibentuk ada 7 divisi. Yang itu yang pertama ada divisi tari, beatbox,
sama stand up comedy, lalu divisi nasyid, divisi musik, dan Paduan juga suara. paduan suara, dan juga seni teater. Nah, sekarang itu jadi 6 divisi kan? Nah, sekarang kan saat dari Gen 1 sampai Gen sekarang ada beberapa perubahan, terjadi perubahan tentang divisi dan juga ada perubahan tentang lambang, dan akhirnya sampailah sekarang di Gen ke-6 ada 6 divisi, divisi tari, musik, teater, beatbox, seni rupa, dan juga paduan suara. Nah, jadi nasyid dan stand up itu diganti jadi seni rupa ya Kak ya. Nah, kalau Kak Sadan sendiri nih, dari divisi mana? Kalau kakak sendiri sih ini ya, menurut kakak ini berasal dari divisi yang kakak anggap paling keren karena kakak berasal dari divisi musik, divisi yang selalu bisa buat semua orang melihat kami semua. Nah, Kak Sadan kan banyak banget divisi di IAC, mungkin teman-teman di rumah masih bingung nih kegiatan apa aja sih yang dilakukan dari masing-masing divisi ini. Boleh dong Kak Sadan jelasin kegiatan masing-masing dari divisi ini. Nah, jadi ketika di masa pandemi ini kita seluruh divisi, seluruh anggota IAC sangat merasa terkekang sebenarnya karena kita nggak bisa kumpul karena anak-anak IAC itu yang pasti nih kalau kita pertemuan offline pasti nggak pernah lepas dari yang namanya kumpul, istirahat kumpul di sekret, pulang pun kalau nggak ada kerjaan kumpul di sekret. Jadi kita para seluruh anggota tuh merasa kayak aduh gimana nih mau ngapain, kumpul susah, ngobrol susah. Jadi kegiatan kita selama ini dilakukan secara online dan yang pastinya juga baik itu di divisi musik, kami tetap harus latihan tapi secara online. Kan banyak tuh inspirasi dari YouTube maupun hal-hal yang lain. Tapi terkadang karena kami nggak terlalu banyak orangnya, kami juga sering latihan di studio karena biasanya anak musik tuh nggak pernah namanya pulang sekolah langsung pulang. Biasanya kalau anak musik itu ada kerjaan nggak nih, yaudah kumpul ngeband. Waduh, jadi kalau anak musik itu setiap pulang sekolah kalau nggak ada kerjaan ya latihan di sekolah, tapi karena online gini nggak bisa. Nah, kalau dari divisi lainnya? Nah, kalau di divisi lain seperti divisi tari, di divisi tari itu kan kalau nari itu biasanya itu per grup. Jadi karena pandemi nggak bisa latihan rame-rame, jadi latihannya kita kasih video, lalu mereka mempelajari di rumah, lalu mereka membuat video penampilan mereka rekam, lalu mereka kirimkan ke kami. Jadi kita bisa lihat sama-sama perkembangannya. Sama seperti itu juga di divisi paduan suara. Divisi paduan suara itu kan kalau paduan suara itu bukan serta-merta nyanyi doang. Karena di paduan suara itu nyanyi berkelompok dan juga ada tipe-tipe suaranya masing-masing. Ada sopran, ada alto, ada bass. Nah, jadi ketika pandemi seperti saat ini, kita latihannya, kita kasih mereka pilihan lagu, lalu mereka buat video dan mereka kirimkan ke kami. Jadi ketika mereka sudah mengirimkan, setelah dilihat, di sanalah kami melihat potensi mereka dan juga mereka itu cocoknya di mana sih, di sopran, di alto, atau di bass. Dan juga perlu diketahui nih ya buat teman-teman dan adik-adik di rumah, kalau di paduan suara itu bukan hanya cewek, karena banyak juga loh cowok-cowok di paduan suara ini. Contohnya kalau kalian bisa lihat di IG Improv Community @improvarc. Nah, di sana ada salah satu penampilan kami ketika 17-an, kakak lupa tahun berapa, tahun 2020 kalau nggak salah. Tahun 2019 ketika sebelum pandemi, ketika tanggal 17 Agustus itu kami menampilkan sebuah karya yang kami susun sendiri, yaitu medley lagu Nusantara. Jadi kami gabungin lagu-lagu yang ada di Indonesia, lagu-lagu daerah. Dan itu tampilnya di mana itu? Nah, itu tampilnya di sekolah, kasih penampilan buat teman-teman saat ketika upacara. Oke, dan ada lagi nih divisi beatbox nih. Nah, divisi beatbox ini divisi biasanya orang yang bilangnya suka komat kamit nih biasanya. Karena di divisi beatbox itu kita selalu pakai mulut, nggak pakai hal lain. Karena kita tampilnya pakai mulut, kita belajarnya juga pakai mulut. Jadi di divisi beatbox ini biasanya orang yang suka dibilang kalau lagi jalan, ih lu ngapain komat kamit. Padahal sebenarnya lagi nge-beat sebenarnya. Jadi
anak-anak beatbox itu kalau kelihatan lagi jalan biasanya Komar Kamit mulu nih bocah, jadi aneh gitu. Sedangkan mereka tuh sedang kembangin nih, beat apa sih yang bisa gua kembangin. Nah, dan juga buat divisi beatbox ini nggak cuma serta-merta cowok, karena banyak juga anggota cewek. Oh. Sangat banyak malahan. Jadi kalau buat cewek jangan minder ya kalau mau masuk divisi beatbox, karena di sini kita nggak bakal gimana ya, nggak bakal ngebedain cewek maupun cowok, karena kita sama-sama belajar tentang beatbox ini. Dan juga ada seni teater. Nah, di sini di Teater, drama. ya, di sini biasanya di divisi teater ini orang-orang yang hidupnya banyak drama gitu kan. Kalau ada masalah dikit nangis sampai malam, sampai subuh. Kalau lagi marah nggak selesai-selesai. Itu biasanya anak-anak teater. Tapi itu penampilan mereka ketika mereka tampil. Jadi kalau ketika saat biasa pasti mereka tetap dengan karakter mereka masing-masing. Nah, jadi di divisi teater ini kami latihannya dengan cara mereka kami ajak buat belajar buat skrip mereka sendiri. Jadi mereka buat cerita bagaimana, jadi mereka bakal buat cerita lalu mereka ceritain sendiri. Jadi di sanalah mereka belajar buat mikir dan juga melatih ganti-ganti watak. Itu hanya buat cerita atau dibuat juga videonya, Kak? Karena kan teater itu kan menampilkan diri di depan umum ya. Nah, setelah mereka membuat cerita, itu mereka buat video dan juga mereka menceritakan cerita apa sih yang mereka buat. Nah, Oke. seperti itu. Seni rupa nih, belum dijelasin nih. Nah, kalau masalah seni rupa nih ya, biasanya anak-anak seni rupa tuh anak-anak yang suka coret-coret biasanya. Kalau kalian udah pernah masuk nih ke Man 1 Mode Kota Lubuk Linggau, kalau udah lihat mural coret-coret yang ada di dinding Man 1 Mode Kota Lubuk Linggau ini, itu anak-anak seni rupa yang bikin. Jadi mereka itu orang-orang yang nggak ada kerjaan, gambar. Jadi mereka tuh kalau gabutnya ya gambar gitu. Tapi di Impro Art Community ini mereka dilatih buat kembangin bakat mereka, nggak cuma gambar pakai pensil, pakai kertas, tapi mereka dilatih buat ngecat dinding. Ngecat dalam artian buat mural, bukan ngecat ngeblok aja. Jadi mereka dilatih buat kembangin bakat-bakat mereka, jangan cuma fokus di kertas aja, karena seni rupa itu luas loh. Ada lukisan, ada mural, ada graffiti dan lain-lainnya juga. Jadi banyak banget ya kegiatan di 6 divisi ini. Nah, itu IAC sendiri juga punya logo. Selain punya logo, IAC ini juga punya slogan ya, Kak? Ya, Bersama seni, Wujudkan wujudkan mimpi. mimpi. Nah, jadi teman-teman di rumah bisa banget ngasah bakat kalian di IAC dan wujudkan mimpi kalian dari IAC ini. Nah, gimana katanya bersama seni wujudkan mimpi itu ada gerakannya ya, Kak Sadan? nah, jadi Boleh dong diajarin. kalau di Impro Art Community itu, kalau ada yang bilang Impro Art Community, jawabnya gini, bersama seni wujudkan mimpi. Nah, ketika kita jawab itu ada gerakannya tersendiri. Gimana tuh? Nah, kalau kita dibilang Impro Art Community, jawabnya bersama seni wujudkan mimpi. Jadi buat adik-adik kita belajar bareng-bareng dulu dong ya. Kalau dibilang Impro Art Community, jawabnya bersama seni wujudkan mimpi. Oke? Yang lain semua udah bisa semua, adik-adik semua yang di rumah dan mungkin sahabat-sahabat semua yang nonton di rumah. Oke? Kita coba ya. Langsung aja, Kak. Impro Art Community bersama seni wujudkan mimpi. Oke. Terima kasih adik-adik semua. Dan kalau di masa pandemi ini kan banyak banget ya kegiatan-kegiatan di IAC. Lalu pada bulan Ramadan kemarin itu juga ada aksi Ramadan ya, Kak. Ya, benar sekali. Nah, itu gimana, Kak, kegiatannya? Nah, jadi pada saat bulan Ramadan kemarin, alhamdulillah kita bisa kumpul walaupun nggak terlalu banyak orang, kita membatasi juga. Jadi pada kegiatan kemarin kita akhirnya bisa kumpul buat bagi-bagi takjil juga sama masyarakat sekitar, biar mereka bisa ngerasain tuh kehangatan dari keluarga Impro Art Community. Karena ketika seseorang masuk Impro Art Community itu, kami sudah menganggap mereka keluarga, bukan cuma rekan kerja gitu. Jadi mereka adalah keluarga dari IAC. Dan kami pengen kasih kehangatan dari keluarga kami ini ke masyarakat sekitar. Dan juga akhirnya kemarin bisa kumpul buka bersama walaupun nggak terlalu lama.
alhamdulillah kita bisa kumpul akhirnya. Jadi itu adalah sebenarnya pertemuan pertama sama anggota-anggota yang lain karena pandemi. Oh, itu pertemuan pertama. Tapi tetap ada pertemuan online ya Kak atau virtual? Nah, kalau pertemuan online itu kita selalu biasanya tiap minggu di minggu pertama kita pertemuan virtual, lalu dikasih tugas, minggu selanjutnya mereka kumpulin tugas, lalu lanjut lagi pertemuan virtual lagi. Nah, dari tadi kan Kak Sadan ini sering banget ngucapin kata gen ya. Nah, kalau biasanya di eskul lain atau lebih umumnya itu orang-orang tuh ngomongnya tuh angkatan, tapi di IAC ini ngomongnya gen. Kalau Kak Sadan sendiri dari gen berapa Kak? Nah, kalau di angkatan kakak sendiri, kakak adalah gen ke-6 dari IAC ini. Berarti angkatan Kai atau yang kelas 11 saat ini itu gen Gen 7. ke-7. Nah, buat adik-adik yang mau bergabung atau bakalan bergabung di IAC ini bakalan jadi gen 8 ya? Ya, tepat sekali. Mereka yang baru masuk ini bakal jadi gen ke-8. Nah, kalau dilihat dari Instagramnya IAC sendiri nih kan, walaupun pandemi tetap aktif juga kan, ada kuis di 2 kali seminggu di IG IAC. Itu gimana Kak sistem kuisnya tuh? Nah, jadi kita tuh punya program dari kakak sendiri, punya program pengen, kan kita pandemi nih nggak bisa terlalu banyak ngapa-ngapain, jadi kita pengen apa sih yang bisa kita lakuin ketika online gini. Jadi akhirnya timbul ide gimana kalau kita sharing-sharing tentang kesenian yang ada di Indonesia. Jadi kita sharing tentang ilmu seni yang ada kita cari narasumbernya dari Google dan lain-lainnya. Jadi kita buat kuis tuh di Snapgram. Jadi para orang followers dari IG IAC bisa belajar juga tuh, misalnya tarik kecak dari mana kan, dan juga kita suka kasih fun fact nih. Oh, ternyata lukisan yang pertama kali bikin tuh si ini loh. Jadi kita tuh pengen kasih ilmu juga buat teman-teman semuanya. Nah, masih banyak banget ya pembahasan yang belum kita bahas di sini, tapi nanti ada video penayangan sedang yang akan teman-teman bisa lihat di YouTube Satu Model Kota Lubuk Linggau. Nah, kan kemarin di Instastory IG OSIS itu udah ada question box yang pertanyaan dari adik-adik tentang IAC ini. Kita baca langsung aja ya Kak pertanyaannya yang bakal dijawab langsung oleh Kak Sadan. Nah, ada dari Sobri A.B. Jika ada anggota yang tidak aktif dalam kegiatan apapun, tindakan apa yang kakak putuskan untuk itu? Nah, jadi ketika ada orang yang gak pernah aktif, ketika ditanya kenapa nggak aktif, dan juga mereka jarang latihan, mau baik pun itu virtual ya, situ kita tanyain dulu kenapa sih, masalahnya apa, karena kita nggak pengen kehilangan anggota keluarga kita. Jadi kita tanya dulu kenapa, alasannya itu apa. Jadi kalau bisa diselesain, ya udah kalian harus gini, udah jangan lagi males-malesan, karena di sini sesuai slogan kami, kita pengen orang tuh bersama seni wujudkan mimpi. Jadi kita pengen mereka wujudkan mimpi mereka dengan seni. Jadi jangan malas-malasan lagi. Jadi harus bangkit semua. Nah, ini ada dari Fadlei. Mau tanya nih Kak, untuk divisi beatbox kita mempelajari beatbox itu dari sekolah atau dari luar? Nah, untuk divisi beatbox tersendiri ya, beatbox ini kita latihannya kita cari pembelajaran dari YouTube. Biasanya dari YouTube, soalnya banyak pembelajaran tentang sound effect mulut dari YouTube. Nah, pada saat kita latihan, kita kumpul, kita sharing nih. Ini loh yang baru gua pelajarin. Ini loh. Jadi ketika kita ketemu, oh oke, coba bikin beat tersendiri. Jadi terus kita perform. Jadi gitu. Jadi belajarnya belajar bersama. Ya? Jadi tetap belajar di luar dan juga belajar bersama anggota-anggota divisi beatbox. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari room chat di Zoom meeting nih. Tolong dibacakan Kak Rian. Kak, izin bertanya. Dari Naifa Gugus 2. Apakah ada persyaratan atau syarat-syarat untuk masuk ke IAC? Nah, apa aja tuh Kak? Jelasin langsung per divisi mungkin Kak. Oh, oke. Jadi kakak jelasin per divisi nih ya. Sebenarnya untuk masuk Impro Community itu yang jelas, kalian harus tahu kalian mau masuk divisi yang mana. Karena divisi di Aceh ini kan ada 6. Banyak. Kalian harus berpikir dulu mau masuk yang mana.
Nah, setelah untuk syarat sih nggak juga banyak sih. Dan kalian tuh yang penting pengen belajar seni dan nggak cuma ikut-ikutan aja, jangan cuma ikut-ikutan karena kita nggak terima orang yang cuma ikut-ikutan, jangan nggak ikut aja gitu. Harus ada minat dari Harus ada minat dari mereka Diri. sendiri. Tambahan Kak, mungkin nyambung dari yang sebelumnya. Masuk IAC itu kita cuma bisa masuk satu divisi atau boleh lebih dari satu divisi? Nah, kalau itu kalian boleh lebih dari satu divisi karena ada beberapa dari angkatan kakak, ada yang ikut dari divisi seni rupa, ikut divisi padus, ada juga yang ikut divisi padus, ikut seni musik. Jadi kalian boleh ambil lebih dari satu divisi. Oke. Permintaan selanjutnya Kak. Kak, coba kakak praktekkan sedikit beatbox. Nah, praktekin dong. Untuk beatboxer sendiri ya kakak nggak terlalu pinter-pinter, jadi cuman bisa BTK, terus sound effect lip roll. Kurang bersih kalau pakai mic yang gini, tapi kalau mic beatbox itu kan beda, jadi biasanya sound effectnya lebih bersih. Oke. Biasanya Wah, tepuk tangan dulu dong untuk Kasadan. Lanjut Karian. Kak, izin bertanya dari Naura gugus 2. Bagaimana jika kita tertarik dengan organisasi ini, tetapi saat di SMP tidak pernah mengikuti kegiatan berbau seni, belum memiliki pengalaman tentang seni, apakah akan tetap dibimbing? di sini ya di Improvat Community ini yang penting kalian tuh punya minat dan juga kalian tuh merasa oh saya ada bakat nih kayaknya di seni. Jadi kalau soal pengalaman ya banyak loh teman-teman kakak yang waktu SMP cuman sekolah aja nggak ada kegiatan-kegiatan di seni, tapi mereka masuk Improvat Community, kemudian mereka akhirnya sukses loh di Improvat Community. Mereka bisa kasih banyak prestasi buat IAC dan juga Man 1 Model Kota Lubuk Linggau. Jadi nggak harus punya pengalaman waktu SMP, tapi kalian harus punya minat dan juga minat. Loyalitas sama Improvat Community ini. Ada lagi Kak Rian? Oke, banyak banget ya pertanyaan dari adik-adik yang mungkin ini bakalan banyak nih peminatannya untuk masuk ke IAC. Nah, makasih buat adik-adik yang udah join di Zoom dan makasih juga untuk kakak-kakak organisasi yang udah join di Zoom juga. Makasih buat teman-teman yang udah streaming di live YouTube Man 1 Model Kota Lubuk Linggau TV. Makasih nih untuk Kasadan udah ngeluangin waktunya nih untuk datang kegiatan podcast memberi informasi tentang IAC kepada adik-adik. Nah, sebelum kita mengakhiri acara ini, boleh dong kita ulangi lagi slogan tadi. Baiklah, buat adik-adik boleh siap-siap dulu, kita bakal ulang lagi slogan dari IAC. Jadi masih ingat kan semuanya? Oke, kalau masih ingat kita sama-sama Improvat Community bersama seni wujudkan mimpi. Terima kasih. Oke, thank you.